Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja Mahasiswa PPK dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indarti Haji Pratiwi. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah Negeri 4, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia B1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471 250 390 dan nomor UKG 6960 59001 8061. Pada hari ini, tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangkaian penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita berkah, barokah dan manfaat untuk kita semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Muyassir Muyassir, Ya Mudabbir Mudabbir, Ya Musahhir Musahhir, Sahhir alaina kulla asir. Bijahil basirin nadir. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa alihi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya dulu ya, Dok. Nomor 1, Alfinur. Al-Bahunisa. Alim. Syifa Rosada. Antika Paulia. Azeka. Cinda Putri. Naila Tunikma. Naura Aufi, Korina Miski, Rashidatul Maksuma, Safina, Sabrina, Syifa Laila, Vina, Sahih. Sedikit kita doakan bersama-sama agar teman kita segera diberikan keselamatan.
Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengingatkan kembali. Minggu lalu ada yang masih ingat nggak kita belajar apa? Oke, silakan. Oke, minggu lalu kita membahas tentang materi apa? Tercela. Salah satunya kita bahas adalah riya sama nifaq. Karena kemarin kita sudah bahas sama tercela, maka untuk hari ini kita akan membahas tentang adab dan oke, sebentar, dan saya tampilkan. Oke, yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan adab membaca Al-Quran dan berdoa. Oke, nah salah satu alasan kenapa kita harus membahas terkait dengan adab adalah karena kita itu kan manusia ya. Apakah manusia bisa hidup sendirian? Kita pasti komunikasi. Antara sampai komunikasi dengan sesama teman, komunikasi dengan orang tua, atau dengan bapak ibu guru, itu memerlukan yang namanya adab. Nah, coba sampai ingat-ingat, ketika sama berkomunikasi dengan bapak ibu guru atau komunikasi dengan saya, beranikah sampai berbicara dengan kasar? Apalagi dengan Allah SWT, dengan sama manusia saja kita perhatikan adab ya, hurufnya gimana, bahasa yang digunakan gimana, apalagi kita ketika beribadah kepada Allah harus memperhatikan adab karena kita sedang menghadap kepada Sang Pencipta. Nah, pernah nggak Rek, ketika sampai di masjid atau di musola, kemudian saya melihat ada orang, misalkan ini Al-Quran ya, misalkan ini Al-Quran, kemudian ada takbir. Jadi dia duduk di dalam masjid atau musola, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi dia baca Al-Quran tapi sambil scroll media sosial, scroll TikTok dan sebagainya. Menurut saya gimana? Oke, silakan. Tidak pantas Bu, karena Al-Quran adalah sarana untuk beribadah. Sip, bagus. Al-Quran itu adalah sarana kita untuk beribadah kepada Allah, karena Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang diturunkan oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita berdoa, maka wajib kita mengetahui apa saja adab-adab dalam membaca Al-Quran dan juga oke, sebelum kita masuk ke dalam materi adab membaca Al-Quran dan berdoa, ada yang tahu apa itu adab? Silakan Ibu. Adab adalah tata-aturan yang dilakukan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari. Sip, bagus. Jadi adab seperti yang tak jelaskan di awal tadi, ketika kita berkomunikasi dengan seorang atau kita berkomunikasi dengan Allah SWT, itu ada tata aturan yang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, tidak boleh sembarangan. Apalagi ketika kita menghadap kepada Sang Pencipta kita. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah pembelajaran ini selesai, ini bisa dimiliki oleh anak-anak sekalian. Yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertian adab membaca Al-Quran dan juga berdoa. Kemudian nanti sama juga bisa mengidentifikasi, oh ini loh, jadi dia menunjukkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran harus dalam kondisi suci, atau ketika membaca Al-Quran harus dengan suara yang dibagus,kan atau membaca dengan tartil. Kemudian menyebutkan tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran dan berdoa. Kemudian nanti juga menganalisis hikmah. Hikmah itu adalah apa sih yang nanti akan kita gambarkan setelah kita menerapkan adab terpuji dalam membaca Al-Quran dan juga berdoa. Kemudian yang terakhir, ini yang paling utama, yaitu saya berharap anak-anak bisa mempraktekkan bagaimana sih ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita berdoa, apa saja yang harus kita perhatikan. Apakah tempatnya harus bersih, apakah kita yang harus suci, harus menghadap kiblat dan sebagainya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang semoga setelah ini bisa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita masuk kepada adab, kita bahas tentang Al-Quran yang dulu ya, biar kita lebih mengenal apa itu Al-Quran yang biasanya kita baca sehari-hari, dan juga kita baca 5 kali minimal dalam sehari pada saat kita sedang sholat. Nah, ini adalah Al-Quran, di sini disampaikan bahwa Al-Quran sekali bahasa itu adalah bacaan. Maka yang masih ingat pertama kali Al-Quran diturunkan adalah Quran surat surat Al-Alaq. Yang ayat pertamanya adalah Iqra. Apa itu Iqra?
Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada kita selain sebagai petunjuk pedoman, harus kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada banyak sekali manfaat dari kita membaca Al-Quran. Nah, ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesarnya Rasulullah di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Kenapa disebut sebagai mukjizat terbesar? Karena mukjizat yang lain sudah selesai pada saat itu juga. Misalkan ketika Rasulullah mendapatkan mukjizat bisa bulan-bulan, dia sudah terjadi pada saat itu. Atau memanjatkan air dari sela-sela dirinya, dia sudah terjadi pada saat itu. Tapi Al-Quran ini mukjizat terbesar karena bisa kita lihat bentukannya, bisa kita baca, bisa kita amalkan sampai dengan nanti di yaumul kiamat. Nah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai benar. Itulah kenapa dalam baca Al-Quran kita harus fokus memperhatikan adab-adab yang harus kita laksanakan. Ini keutamaan kalau misalkan kita mau baca Al-Quran. Kita termasuk dalam insan yang baik, karena nggak semua orang mau baca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran dengan kita hayati, dengan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari itu berat. Nah, itulah kenapa orang yang mau baca Al-Quran itu termasuk dalam insan yang baik. Kemudian yang kedua, mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dari Al-Quran yang kita baca, itu nanti akan menjadi penolong kita, penolong kita di hari akhir. Karena nanti pada saat kita sudah dikubur, kita sudah nggak punya teman siapa-siapa lagi. Yang bisa membuat kubur kita tenang itu adalah bacaan Al-Quran. Yang ketiga, memperoleh derajat yang tinggi dan juga akan melembutkan. Ini adalah keutamaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan ini ada dua tingkatan orang membaca Al-Quran. Ada tilawah lafzi, yaitu yang membaca Al-Quran dalam segi lafaznya, seperti yang kita lafazkan setiap hari. Itu yang tilawah lafzi. Yang kedua ada tilawah mimpi. Tilawah mimpi itu kita membaca Al-Quran, tapi kita juga fokus untuk mengatakan ini ada ayat tentang hukum makanan yang haram misalkan, atau ini ada ayat tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Nah, itu adalah tilawah mimpi. Nah, ini adalah beberapa adab yang harus kita perhatikan yang dalam baca Al-Quran. Yang pertama, yang harus kita pastikan adalah niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kemarin kita sudah belajar tentang riya ya. Riya itu adalah kondisi di mana kita beribadah, tapi kemudian kita mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, dapat pahala nggak? Tidak, pahala kita fokus karena ibadah kita bukan lillahi ta'ala. Nah, yang pertama, niat kita itu harus ikhlas karena mencari ridho Allah SWT. Kemudian yang kedua, harus khusyuk, tenang, dan sopan. Nggak boleh baca Al-Quran tapi sambil scroll foto. Nggak boleh baca Al-Quran sambil ngobrol segala. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak kemarin ada yang tidak nasihat? Nggak boleh. Harus benar-benar fokus kita baca Al-Quran. Apa yang ada di depan kita baca, kita resapi maknanya. Kemudian di tempat yang suci, Al-Quran itu suci apa enggak? Suci kan? Al-Quran itu adalah benda yang suci, mushaf yang suci. Gak boleh kita bawa, gak boleh kita taruh di sembarangan tempat. Jadi misalkan ketika saya membaca Al-Quran harus perhatikan juga soal bacanya gimana. Kalau misalkan di kelas ini boleh gak kita baca Al-Quran? Boleh, karena kalian sekalian bersih. Kalau misalkan sampean bawa Al-Quran kemudian dibaca di sebelahnya tong sampah, boleh gak? Tidak boleh, karena di sini dikhawatirkan ada najis. Jadi ada beberapa tempat yang nggak boleh kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Salah satunya di kamar mandi, WC, tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Karena Al-Quran ini adalah mushaf yang suci, harus kita perhatikan juga tempat di mana kita membacanya. Kemudian membaguskan suara. Membaguskan suara ini nggak perlu terlalu mendayu-dayu yang gimana. Cukup kita membaguskan suara, jangan terlalu lantang atau jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu jiru. Jadi kita ucapkan, kita lafazkan dengan baik, kemudian kita baca dengan pelan dan tidak mengganggu ketenangan. Jadi misalkan nanti sampean mungkin Ramadan depan sampean di masjid kemudian membaca Al-Quran, pastikan suara sampean tidak mengganggu kekhusyuan orang-orang yang sedang beribadah. Ini beberapa adab. Selanjutnya membaca doa isti'azah atau yang kita kenal dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kenapa harus kita awali dengan doa isti'azah? Sesuai dengan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena ketika kita mau berbuat baik, kita mau beribadah baik,
itu pasti ada saja nggak gangguan dari setan. Ya seperti tadi, ada orang baca Al-Quran tapi kan berdua scroll TikTok, itu adalah godaan dari setan. Atau misalkan sampai baca Al-Quran kemudian kok tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba malas, ya itu juga termasuk godaan setan. Sehingga kita dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal sebelum kita membaca Al-Quran. Nah kemudian yang kedua, membaca dengan tartil. Membaca dengan tartil itu berarti kita memperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus lanjut dan sebagainya. Itu adalah baca dengan tartil sebagaimana dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran. Beberapa yang tidak disebutkan di sini diantaranya adalah ketika kita membaca Al-Quran harus fokus, kemudian tidak boleh disambung dengan kegiatan yang lain. Kemudian kalau bisa ketika saya membaca Al-Quran, baca juga maknanya, sehingga saya merasa apa sih yang sedang saya baca, dan kemudian bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah adab dalam baca Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas tentang doa. Ada yang pernah berdoa? Pasti pernah ya, semuanya pasti pernah. Apalagi setelah sampai sholat, pasti ada doa yang kita lakukan. Nah, doa ini juga termasuk dalam komunikasi kita dengan Allah SWT, karena posisinya kita itu memohon. Kita mohon kepada Allah, kita mohon perlindungan, atau mohon ridho, memohon apapun dari Allah SWT, agar kita tetap di jalan yang lurus. Nah, ini yang dinamakan dengan doa. Nah, kalau misalkan kita komunikasi dengan manusia, bisa langsung komunikasi seperti ini ya. Misalkan saya dengan Mbak Akila, kemudian saya bicara, kemudian Mbak Akila menyebut, ini yang namanya komunikasi. Nah, tapi kalau doa kita kepada Allah, kita nggak mungkin kan komunikasi langsung dengan Allah SWT. Nah, komunikasi kita melalui dengan doa. Nah, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, itu juga harus kita perhatikan kepada Dia juga. Nah, di sini disampaikan oleh Allah SWT, Allah sendiri yang perintahkan kita untuk berdoa, karena semakin sering kita berdoa, maka semakin dekat juga kita dengan Allah. Sama seperti ketika saling punya teman, semakin sering saling berkomunikasi dengan teman sampai semakin dekat kan, semakin banyak yang dibicarakan. Sama seperti itu juga ketika kita berkomunikasi dengan Allah, semakin sering kita berkomunikasi dengan Allah, semakin sering kita berdoa, kita juga akan semakin terasa dekat dengan Allah SWT. Di sini disebutkan dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan. Ini adalah terkait dengan ini beberapa manfaat. Kalau misalkan kita mau berdoa, yang pertama terhindar dari keputusasaan. Jadi kita kan hidup di dunia itu nggak mungkin lurus, aman, damai, nyaman, sejahtera. Nah, pasti di satu titik nanti ada permasalahan, ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan yang akan kita alami. Nah, agar kita tidak sampai menjadi orang yang putus asa, tidak sampai menjadi orang-orang yang sudah tidak semangat lagi menjalani hidup, maka salah satu cara yang bisa kita harapkan adalah dengan Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat sombong dan takabur. Karena seringkali ada orang-orang yang lalai, yang kemudian dia merasa, oh ini loh pencapaianku karena aku sendiri yang bisa, bukan karena apapun. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong. Kemudian yang ketiga, menjadikan hati lebih tenteram dan tenang, kemudian merasa semakin dekat dengan Allah SWT, dan kelak nanti Allah akan mengizinkan tempat yang mulia di sisinya bagi orang-orang yang senantiasa berdekat kepada Allah. Dan ini adalah manfaat dari kita. Kemudian ini yang paling penting, ketika kita meminta, contohnya ketika sampai minta uang kepada ibunya, sampai berani nggak sampai dengan cara meminta? Pasti kita raih-raih dulu, kita baik-baiki dulu. Dan sama ketika kita hendak berdoa kepada Allah SWT, tidak semua doa itu akan langsung instan diijabah oleh Allah SWT, karena Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa adab dalam doa. Yang pertama, kita mulai dengan pujian terhadap Allah dan salawat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita lakukan dengan serius dan mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkatnya sampai dengan atas dada. Dengan serius, untuk sampai ketika kita mengakhirkan doa, kok kita tolak oleh kanan kiri sambil bisik-bisik atau baca sambil makan, tidak boleh. Jadi ketika kita berdoa harus fokus. Kita berdoa, kita dengarkan imam yang sedang berdoa, kemudian kita aminkan setiap doa-doanya. Kemudian ketika membaca doa, hendaknya khusyuk dengan suara yang pelan, jangan sampai berdoa kemudian tapi suaranya menggelegar. Jadi Allah itu maha mendengar
sama juga dengan tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan saya kemudahan. Itu saja Allah sudah mendengar. Kemudian kita ulang doa dengan merasa tidak pernah putus asa kalau doa itu belum dikabulkan. Jadi misalkan nanti sama doa tapi kok masih belum dikabulkan oleh Allah SWT, nggak apa-apa, karena mungkin itu belum takdirnya kita, atau mungkin itu bukan yang kita butuhkan. Karena kita biasanya memperhatikan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Sedangkan yang tahu apa yang terbaik untuk kita itu adalah Allah. Kemudian dilakukan dalam keadaan suci, dianjurkan dalam kondisi suci. Jadi itu kenapa? Kalau bisa sampai juga wudhunya. Jadi ketika sampai berdoa, sampai dalam kondisi suci, insya Allah nanti doanya akan lebih cepat diterima oleh Allah SWT. Kemudian pahami dari doa yang sampai baca. Jangan sampai sampai mau mengerjakan ujian, kemudian doa yang sampai baca doa sebelum makan, kan bikin yang buruk. Jadi sampai harus tahu dulu doa apa yang sedang saya baca ini maknanya apa, sesuai nggak dengan kondisi yang sedang saya lakukan. Nah ini adalah adab dalam berdoa. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari sini? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, Ibu sudah mencetak beberapa lembar kerja yang nanti bisa sama diskusikan. Oke, ini sudah terbagi menjadi berapa kelompok nih? Kita sebut saja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, sama 5. Ada apa-apa ya, hanya 2? Oke, jadi di sini ada LKPD. Di sini nanti ada sebuah kisah. Saya bacakan, nanti bisa sama diskusikan lagi. Jadi, bayangkan, sama dalam posisi sebagai siswa madrasah. Benar kan? Siswa madrasah semua ini? Nah, sama sebagai siswa madrasah, kemudian sama diajak untuk berangkat ke masjid bersama-sama di masjid induk. Nah, diajak berangkat ke sana bersama-sama untuk berdoa karena kita hendak melaksanakan sumatif akhir semester. Nah, kemudian ketika sama sudah di masjid itu, saya melihat ada teman-teman yang sudah baca Al-Quran. Ada juga yang baca Al-Quran sambil ngobrol, ada yang baca Al-Quran sambil makan. Ada yang mengaminkan doa dengan serius, ada juga yang mengaminkan doa dengan bercanda dan sebagainya. Nah, ketika saya melihat ada teman-teman yang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Nah, silakan didiskusikan dan kemudian silakan tulis di LKPD yang saya berikan ini. Setelah itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk untuk presentasi ke depan menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Oke, ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan bisa mulai mengerjakan. Bisa buka buku catatan, bisa buka buku paket yang sudah tersedia, atau nanti jika ada butuh bantuan bisa memanggil saya nih. Oke, silakan mulai mengerjakan. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bisa mulai mengerjakan. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu, kemudian kelas, kemudian silakan tulis. Setelah itu nanti silakan dibaca tugas teman kerjanya, silakan diskusikan bagaimana baiknya sikap yang harus ambil ketika ketemu dengan orang-orang yang selesai.
Memangnya tema tentang praktek yang akan didiskusikan gimana pasangan ketemu dengan teman-teman yang seperti itu, apakah dibiarkan, apakah ditegur, atau diapakan? Nah, temanya tentang adab. Karena kita membahas tentang adab kita ketika kita berdoa atau membaca Al-Quran. Hampir selesai. Nah, gimana kalau misalnya teman ketemu kasus yang seperti itu, akan Anda apakan temannya? Nanti bisa ditanya, susu. Lima menit lagi bisa selesai, jadi kemudian kita laksanakan presentasi dari hasil diskusinya teman-teman.
Sudah siap? 3 menit lagi. Gimana? Iya, masalah. Yang penting didiskusikan dulu gimana apa yang Samuel lakukan. Misalkan Samuel ketemu dengan teman-teman yang tidak melaksanakan akadnya terpuji dalam hasil atau mengerjakan. Sudah selesai? Mana? Sini baca. Menit lagi anak. Mohon lagi bisa kita selesaikan untuk diskusi hari ini. Kan begitu guys, siapa nanti yang akan membaca, siapa yang akan membaca, dan ini masalahnya sedangkan diskusikan kembali nanti yang kamu satu menit lagi. Mana diskusinya? Sudah siap? Ya? Oke, silakan dibagi tugas. Dan siapa yang mempresentasikan, siapa yang membuka presentasinya, siapa yang mengatur. Oke, sudah cukup kita sudah 10 menit. Kita laksanakan presentasi dari hasil diskusi yang sudah saya lakukan hari ini. Oke, siapa yang mau presentasikan hasil kerjanya duluan? Oke, silakan kelompok 3. Sama juga duluan.
Silakan. Terima kasih ya. Yang lain silakan diberhentikan jika ada pertanyaan atau saran bisa disampaikan. Oke, saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi kami. Nomor 1. Maka aku membaca Al-Quran dan doa itu penting dalam ajaran Islam. Jelaskan alasannya berdasarkan pemahaman agama. Itu pertama. Karena ada sangat penting saat membaca Al-Quran dengan doa. Nomor 2. Komunikasi jika tidak ada membaca Al-Quran dan tidak paling sering bergambar atau kurang memperhatikan lingkungan sekitarmu seperti sekolah, rumah, masyarakat. Kemudian kita saran konkret bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pengalaman akibat tersebut. Jawabannya, satu membaca Al-Quran dilakukan dengan yang fungsi, 2 membaca dengan Al-Quran, 3 mengawali dengan membaca ta'arif. Ada berdoa, yaitu dengan membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad. 2 berdoa dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. 3 berdoa dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyampaikan hasil presentasinya. Yang kedua, ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan Bapak pertama. Sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, mengapa ada membaca Al-Quran doa itu penting dalam ajaran Islam? Jelaskan alasannya berdasarkan pemahaman agama dan dampak terhadap diri sendiri dan orang lain. Alasannya, saat kita membaca Al-Quran dan berdoa, kita sedang menghadap dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dampaknya pada diri sendiri dan orang lain. Satu, kita sebagai umatnya saat kita patuh dan selalu melaksanakan adab saat membaca Al-Quran dan berdoa dengan baik, kita dapat menyumbangkan tali silaturahim terhadap Sang Pencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, identifikasi minimal 3 adab membaca Al-Quran dan 3 adab berdoa yang menurut kelompok kita paling sering dilanggar atau kurang diperhatikan di lingkungan sekitar. Kemudian jika sangat mengutip bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pengamalan adab-adab tersebut. Kedua, berikut ini ada pembaca Al-Quran yang paling sering dilanggar. 1. Membaca Al-Quran sambil berbicara dengan orang lain. 2. Dalam keadaan berhenti. 3. Dengan posisi tidak menghadap kiblat. Berikut saran saya tentang 3 hal tersebut. Kita harus sadar bahwa sedang beribadah atau berbicara dengan Allah dengan cara mengamalkan adab yang baik. Berikut 3 adab berdoa yang sering dilanggar. 1. Tergesa-gesa. 2. Tidak khusyuk. 3. Dalam keadaan suci. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya. Oke, yang terakhir ada yang berpraktek atau enggak? Oke, silakan. Semuanya perhatikan ini adalah salah satu tugas dari kelompok 2. Ketika ada orang yang dia tidak menerapkan adab terkunci dalam baca Al-Quran, gimana cara kita menegur?
Silakan. Lalu saya akan menerapkan bagaimana cara saya menerus gambaran dan berkembang tidak tersebut. Mau saya menyiapkan apa ya? Ya. Silakan. Ini baca Al-Quran sambil megang HP ceritanya. Astagfirullahaladzim, kenapa kamu membaca Al-Quran sambil membuka HP? Seharusnya jika kamu ingin membuka Al-Quran, kalau saja tidak usah membuka HP, karena Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi sekarang yuk biasakan membuka Al-Quran dan membuka HP. Ya, makasih ya sudah mengingatkan. Allah selesai. Oke. Mungkin itu adalah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita tahu teman kita dalam membaca Al-Quran atau dalam berdoa, dia nggak fokus, dia punya seperti tadi baca Al-Quran tapi pegang HP. Nah, kita bisa mengingatkan dengan pelan-pelan disertai alasannya. Karena kadang-kadang teman-teman kita, kalau kita ingatkan, oh cuma buka Al-Quran sama main HP. Nah, mungkin apa sih kok sebenarnya kayak gitu? Tapi ketika kita mengungkapkan alasannya, karena Al-Quran itu adalah benda yang suci, yang diturunkan Allah kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, teman kita bisa lebih menerimanya. Oke, alhamdulillah ini adalah akhir dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah melewati semua rangkaiannya, G. Sudah saya jelaskan tentang apa itu ada membaca Al-Quran, apa itu ada dalam berdoa. Kemudian tadi teman-teman sudah berdiskusi tentang studi kasus yang saya berikan, dan kemudian juga ada yang sudah berani menunjukkan atau mempraktekkan langsung kalau misalkan dia melihat ada teman yang tidak sesuai dalam melaksanakan adab dalam baca Al-Quran maupun berdoa. Oke, dari pembelajaran hari ini ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang kita lakukan? Oke, silakan Ali. Jadi kesimpulan yang saya tangkap pada pembelajaran kali ini adalah sebagai seorang umat Islam kita wajib memperhatikan adab dalam beribadah kepada Allah, karena ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada adab yang harus kita lakukan dalam membaca Al-Quran dan doa. Di antaranya dalam keadaan suci, menghadap kiblat, dan niat ikhlas lillahi ta'ala. Oke, sip, bagus. Itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil. Kalau lebih luasnya lagi ya, ketika kita sebagai seorang umat Islam, kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah mujizat dan pesannya Rasulullah. Salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta kita adalah dengan membacanya. Dan membacanya harus kita perhatikan ada adabnya. Kemudian ketika kita hendak berkomunikasi dengan Allah juga harus kita perhatikan adab-adab ketika berkomunikasi dengan Allah SWT melalui doa itu tadi. Misalkan niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala, kemudian dalam kondisi yang suci, kemudian suara kita lembutkan, tidak berkeraskan, tidak membentak-bentak. Nah, itu adalah beberapa dari adab yang bisa kita laksanakan. Oke, setelah kita melaksanakan sebuah rangkaian pembelajaran, apakah teman-teman sudah bisa mendapatkan atau menerapkan tujuan pembelajaran yang kita harapkan tadi? Sudah. Sudah paham apa itu adab dalam berdoa dan baca Al-Quran? Sudah. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah. Pasti bisa, nggih. Siswa madrasah pasti bisa. Kemudian kalau misalkan nanti sama pulang ke rumah masing-masing kelihatan ada orang yang dia itu kok tidak menerapkan adab terkunci dalam baca Al-Quran atau berdoa, berani menegurnya? Tapi menegurnya harus dengan bahasa yang sopan, terus tidak membentak. Oke, itu kegiatan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama anak-anakku sekalian. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda, yaitu teladan kisah teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian, bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah.